Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarita Mentari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen perubahan yang berjudul model-model perubahan. Adapun model perubahan yang pertama adalah model perubahan Lewin. Model ini dikembangkan oleh seorang ahli fisika dan ilmuwan sosial yang bernama Kurt Lewin pada tahun 1950. Lewin mengembangkan konsep force field analysis atau teori perubahan untuk membantu menganalisa dan mengerti suatu kekuatan terhadap suatu inisiatif perubahan. Metode Lewin atau sering disebut Lewin-tristic model mengacu pada 3 konsep atau fase perubahan yang meliputi bagaimana mengambil inisiatif perubahan, bagaimana mengelola perubahan, dan bagaimana menyetabilkan perubahan itu sendiri. Lebih jauh, Lewin menjelaskan tahap perubahan tersebut dengan istilah unfreezing, moving, dan refreezing, di mana unfreezing merupakan proses awal dari tahap perubahan. Pada tahap ini, pencarian perilaku dan sistem lama atau status quo, pertentangan antara faktor yang mendorong perubahan dan yang menentang akan terjadi pada tahap ini. Tahap pencarian berjalan lancar jika kekuatan pendorong mendominasi dan kekuatan pendorong perubahan tersebut selanjutnya menggerakkan pada perilaku dan sistem yang diinginkan. Fase pertama ini dibentuk dengan teori perilaku manusia dan perilaku perusahaan yang terbagi dalam 3 subproses yang mempunyai relevansi terhadap kesiapan perubahan, yaitu kondisi perubahan karena adanya kesenjangan yang besar antara tujuan dan kenyataan. Umumnya, fase ini melibatkan 3 aktivitas. Yang pertama, menelaah dan memahami status quo atau keadaan perusahaan saat ini untuk melihat jarak yang ada antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan saat ini. Yang kedua, meningkatkan dan menekankan faktor-faktor yang menguatkan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, mengurangi faktor-faktor yang bersifat resisten terhadap perubahan tersebut. Tahap yang kedua ada tahap moving. Tahap moving merupakan tahap pembelajaran, di mana pada tahap ini pekerja diberi informasi baru, model dan sistem kerja yang diharapkan yang akan diterapkan nantinya, atau sebuah cara pandang baru untuk level pengambilan kebijakan. Dengan menganalisa kesenjangan antara desis status dan status quo, dan mencermati program-program perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Sebagaimana peran berubah, suatu kondisi inefisiensi terjadi, manakala tujuan perubahan terabaikan. Penerapan gaya kepemimpinan yang baik adalah penting dan dengan mencermati strategi-strategi perubahan yang sesuai untuk dilakukan agar dapat memberi solusi yang optimal untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Tujuan akhir dari fase ini adalah agar setiap orang tetap dalam kondisi siap berubah. Tahap yang ketiga yaitu tahap refreezing. Tahap refreezing merupakan fase di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu orang-orang yang terkena dampak perubahan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Sikap dan perilaku yang sudah mapan kembali tersebut perlu dilakukan, sehingga menjadi norma-norma baru yang diakui kebenarannya. Atau dengan kata lain, membawa kembali perusahaan kepada keseimbangan baru. Fase ini adalah fase di mana keadaan yang diharapkan sudah dapat tercapai, sehingga perubahan tersebut harus diperkuat dan dipermanenkan. Untuk memperkuat perubahan tersebut, dapat dilakukan dengan cara menetapkan aturan atau kebijakan baru, menciptakan budaya-budaya baru, dan menetapkan sistem penghargaan terhadap perubahan tersebut. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka perubahan tersebut mencapai titik stabilnya. Dalam model perubahan ini, Lewin menggunakan beberapa asumsi yang melandasi keberhasilan perubahan. Adapun asumsi yang dipakai oleh Lewin yang pertama, proses perubahan mengangkut pembelajaran. Dalam model perubahan ini, Lewin menggunakan beberapa asumsi yang melandasi keberhasilan perubahan. Asumsi yang dipakai oleh Lewin ini yang pertama, proses perubahan menyangkut mempelajari sesuatu yang baru dan tidak melanjutkan sikap atau perilaku sekarang ini.
Yang kedua, perubahan harus didorong adanya keinginan dan motivasi untuk berubah, karena manusia adalah penggerak perubahan. Yang ketiga, adanya resistensi dan perubahan adalah sebuah keniscayaan, walaupun tujuan berubah sangat diinginkan. Yang keempat, perubahan yang efektif memerlukan penguatan perilaku baru, sikap, dan praktik organisasional. Metode Lewin digunakan sebagai landasan utama dalam menyusun 3 kerangka baru manajemen perubahan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan metode Lewin secara efektif memungkinkan bisnis untuk sukses dalam merencanakan, mendesain, dan mengimplementasikan perubahan. Pendekatan metode Lewin sangat penting karena tidak hanya mempresentasikan pendekatan struktur yang bernilai dari manajemen perubahan, tapi juga secara efektif membantu pengguna untuk mengetahui sampai mana pencapaian yang pengguna dapatkan. Dalam arti, proses perubahan berbeda yang pengguna jalankan, dan akhirnya untuk lebih baik lagi dalam mengikuti kecepatan dunia perubahan. Model perubahan yang kedua yaitu model perubahan Passmore. Proses perubahan menurut Passmore pada tahun 1994 dalam Monsanto tahun 2003 berlangsung dalam 8 tahap. 8 tahap tersebut, yang pertama, tahap persiapan atau preparation. Dalam tahap ini dimulai dengan mengumpulkan sejumlah pengetahuan tentang perlunya organisasi bersangkutan untuk segera melakukan perubahan. Tahap kedua, tahap analisis kekuatan dan kelemahan. Setelah dilakukan persiapan matang, aktivitas selanjutnya adalah melakukan analisis kondisi internal dan eksternal terkait kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi. Dalam tahap ini juga penting untuk menganalisis lingkungan khusus dan umum yang dapat mempengaruhi performance organisasi di masa mendatang. Tahap ketiga adalah tahap mendesain subunit organisasi baru. Perubahan secara umum bertujuan agar organisasi semakin adaptif terhadap perubahan. Guna mendukung tujuan tersebut dilakukan subunit organisasi yang memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan. Tahap yang keempat yaitu tahap mendesain proyek. Dalam hal ini adalah perubahan yang menyeluruh dalam integratif. Agar perubahan yang terjadi terintegrasi, maka seluruh organisasi disertakan agar dapat memahami dan memiliki perubahan yang sedang terjadi. Tahap yang kelima, tahap mendesain sistem kerja. Sistem kerja ini adalah bagian penting untuk memformalisasikan pekerjaan, terutama yang bersifat rutin. Sistem kerja yang didesain akan memudahkan evaluasi dan standarisasi pekerjaan. Tahap yang keenam adalah tahap mendesain sistem pendukung. Agar proses perubahan dapat terintegrasi dan proses pembelajaran yang berjangka panjang, maka perlu didesain sistem yang mendukung tujuan tersebut. Sistem pendukung ini merupakan sarana untuk melanggengkan perubahan yang sedang dan akan dilakukan. Dan tahap ketujuh, tahap mendesain mekanisme integratif. Mendesain mekanisme integratif merupakan proses untuk menjadikan sistem kerja dapat terkoordinasi secara baik dan berkesinambungan. Guna mencapai keinginan tersebut harus didukung adanya usaha untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Dengan adanya pengumpulan informasi, maka sebuah permasalahan tidak diselesaikan secara parsial. Selanjutnya, mekanisme tersebut dikontrol legitimasi kekuasaan agar mekanisme tersebut dapat berjalan. Adapun tahap yang terakhir yaitu tahap implementasi dan perubahan. Tahap terakhir ini, model perubahan dari Passmore adalah tahap implementasi perubahan dengan didukung semua pihak dan dipimpin oleh decision make organisasi. Model perubahan yang ketiga yaitu model perubahan Kreitner dan Kinnicky. Model perubahan yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinnicky adalah model perubahan dengan pendekatan sistem. Dalam model perubahan ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasional. Pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Kreitner dan Kinnicky meliputi komponen yang terdiri atas input, unsur-unsur yang hendak dirubah atau target element of change, dan output. Ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Input merupakan faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan. Semua perubahan yang bersifat organisasional harus konsisten dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Di samping itu juga melihat kemampuan dan potensi yang dimiliki
dan juga meninjau ancaman dari dalam maupun dari unsur yang hendak dirubah. Di dalam model ini meliputi aturan organisasi, faktor sosial, metode, desain kerja dan teknologi, dan aset manusia. Adapun yang menjadi output dan hasil akhir dalam model perubahan ini adalah perubahan di semua level organisasi, perubahan di semua level kelompok atau departemen, dan perubahan individual. Model perubahan yang keempat adalah model perubahan Tyagi. Model perubahan ini merupakan model perubahan sistem yang lebih menekankan pada peran kekuatan agen perubahan dalam mengelola perubahan. Sedangkan dalam tahap implementasi, menekankan pentingnya transition management. Transition management ini merupakan suatu proses yang sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi perubahan dari kondisi yang sekarang menuju perubahan yang diharapkan. Komponen perubahan yang dikemukakan oleh Tyagi ini meliputi adanya kekuatan penuh, mengetahui permasalahan yang hendak diubah, proses penyelesaian masalah, mengimplementasikan perubahan, terakhir adalah menilai, mengawasi, dan mengevaluasi hasil perubahan. Adapun model perubahan yang terakhir adalah model perubahan Robbins. Model perubahan ini diprakarsai oleh kekuatan tertentu. Kekuatan tersebut dijalankan di dalam organisasi oleh seorang agen perubahan. Agen tersebut memilih tindakan intervensinya, artinya ia memilih apa yang harus diubah. Pelaksanaan dari intervensi tersebut terdiri dari dua bagian, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Di bagian apa membutuhkan 3 langkah, yaitu mencarikan atau unfreezing keadaan status quo, bergerak ke suatu dengan keadaan yang baru, dan membekukan kembali. Free freezing, keadaan yang baru untuk menjadikan permanen. Bagian bagaimana merujuk pada taktik yang digunakan oleh agen tersebut untuk melaksanakan proses perubahan yang bersangkutan. Perubahan pada suatu bidang dari organisasi kemungkinan akan mendorong timbulnya kekuatan baru untuk perubahan lainnya. Adapun beberapa determinan perubahan struktural pada model perubahan ini yaitu perubahan tujuan, adanya pembelian peralatan baru, kelangkaan tenaga kerja, dan implementasi dari suatu sistem pemrosesan informasi yang canggih, dan peraturan pemerintah, ekonomi, izin masuknya serikat kerja, meningkatnya tekanan dari kelompok lembaga konsumen, dan penggabungan atau akuisisi, dan ada juga tindakan para pesaing. Selanjutnya, menurunnya moral para pegawai, meningkatnya turnover, ancaman internal dan eksternal yang mendadak, dan menurunnya keuntungan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.